Kembali dengan Pak Taufik di dalam acara diskusi asik ini bersama rekan-rekan profesional semua dari seluruh penjuru Indonesia. Baik, waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Taufik memulai presentasinya atau memperkenalkan diri, Pak. Silakan. Oke, terima kasih Pak Nedwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang saya lihat di sini wajahnya cerah ceria semua ya. Semoga rezekinya juga mengikuti sama seperti wajah dari panjenengan semua ya. Saya di sini bukan siapa-siapa. Saya ini hanya orang biasa yang mungkin tadi terlalu dilebih-lebihkan sama Pak Nedwin. Karena Pak Nedwin ini sebenarnya yang malah jadi mentor saya, Bapak Ibu sekalian, bukan saya, ya. Itu aja. Nah, kalau tadi pengalaman sih bukan berarti itu menunjukkan bahwa saya lebih hebat dari Bapak Ibu sekalian, bukan. Tapi lebih lebih ke arah apa sih yang perjalanan hidup saya, rekam jejak saya, mulai saya selesai kuliah sampai dengan hari ini. Seperti itu. Nah, eh, kita saat ini menghadapi masa yang eh, tadi saya kurang setuju Pak Nedwin bahwa apa namanya sekarang ini zaman penuh dengan ancaman. Itu karena tidak sejalan dengan mungkin apa yang saya pikirkan. Karena apa? Kalau kita berbicara masalah apa namanya sesuatu yang kita sampaikan secara negatif dengan kata lain seperti ancaman atau bahaya atau apa, itu nanti aura kehidupan kita juga akan negatif, Pak Nedwin. Itu kalau saya pribadi. Namun kita lebih ke arah bagaimana sih merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang. Itu. Nah, ancaman itu kalau kita sikapi secara negatif pasti hasilnya akan negatif. Tapi kalau kita rubah ancaman itu menjadi sebuah peluang, itu insya Allah atau semoga apa namanya hal yang negatif yang masyarakat sebagian besar saat ini itu merasakan, kita akan rubah menjadi sesuatu yang positif. Nah, caranya apa? Tadi kan Pak Nadwin ada sempat sentil masalah SNP ya, apa namanya spiritual neuroprogramming. Nah, sebenarnya ini nggak apa-apa ya, saya masuk ke SNP dulu ya Pak Nedwin ya. Silakan Supaya Pak. aura kita positif dulu, nanti baru kita jalan ke arah ekspornya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya, Oke silakan. ya. Oke, jadi gini, kalau spiritual neuroprogramming itu sebenarnya agama apapun, jadi tidak hanya Muslim, karena kebetulan saya juga Muslim, tapi semua agama itu bisa bisa mengamalkan spiritual neuroprogramming. Dengan kata lain adalah bagaimana sih kita itu harus selalu merasa bersyukur dan ikhlas. Kata syukur dan ikhlas itu dua hal yang mudah untuk diucapkan, tapi sangat sulit atau tidak ringan untuk kenapa saya nggak bilang sangat sulit, jadi saya ralat, tidak mudah untuk dilakukan. Karena apa? Orang biasa kalau kita bilang bersyukur pada saat kita diberi nikmat sama Tuhan, itu lumrah, wajar. Namun, kalau kita bersyukur pada saat kita diberi musibah, kita diberi cobaan sama Tuhan, itu yang akhirnya menjadi luar biasa. Luar biasanya di mana? Luar biasanya adalah bahwa saudara atau kita semua itu merasakan bahwa kita itu nothing. Kita itu tidak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak menghendaki. Seperti itu. Sama juga malam ini, saya sangat merasa terhormat ya, Pak Nedwin bisa undang saya sebagai salah satu
apa ya, bintang tamu atau apa ya Pak Nadine? Oh Saya iya, nggak, Pak, rockstar. ya apapun deh itu ya. Saya sih merasa sangat-sangat terhormat. Karena apa? Beliau ini salah satu sahabat saya. Bapak Ibu sekalian jangan lihat saya sekarang, tapi perjalanan hidup saya itu apa namanya luar biasa. Kalau menurut saya pribadi ya, saya pernah mengalami titik nol. Kalau di Surabaya itu ada suara Surabaya itu kan kembali ke titik nol. Nah, kembali ke titik nol itu adalah intinya kita itu sudah benar-benar kita nggak punya harapan apapun. Namun apa? Kalau kita yakin terhadap sesuatu, kita yakin, kita pancarkan. Saya punya rumus adalah law of projection. LOP, law of projection. Bapak Ibu, saudara-saudara, bayangkan saat ini di depan laptop atau di depan handphone atau di depan gadget. Apa yang Bapak Ibu lihat di depan gadget itu adalah apa yang nanti akan terpancar di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Jadi law of projection. Apa yang kita impikan, apa yang kita batin di dalam diri kita, mimpi kita, itu nanti yang akan tercantum atau nanti yang akan terlaksana di dalam kehidupan kita. Contoh satu, saya dulu mulai waktu saya menjadi dosen atau saya menjadi karyawan pabrik sebelum di Semarang. Saya di Surabaya, saya punya mimpi. Suatu saat saya ingin berbagi. Berbagi apa? Kalau berbagi harta jelas nggak mungkin, belum mungkin. Tapi saya bisanya berbagi apa? Berbagi ilmu. Dan alhamdulillah, saya 2 tahun lalu saya dipertemukan oleh sahabat-sahabat saya. Salah satunya ada yang di sini hadir juga, Bu Yuli Kurniawati. Selamat malam Bu Yuli. Nah, Bu Yuli ini salah satu sahabat saya juga. Mana, Pak? Ya, apa kabar Bu? Ya, sukses ya. Sehat ya. Ya. Nah, beliau ini adalah salah satu sahabat saya yang akhirnya bisa sama-sama kita mewujudkan mimpi. Mimpi kita apa? Mimpi kita yaitu mendirikan sebuah konsultan atau manajemen konsultan. Itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya ngoceh dulu seperti ini? Karena saya ingin melihat aura Bapak Ibu sekalian, auranya sudah pas belum untuk kita melangkah bersama menuju ke era ngobrol asik ini. Ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Tidak masalah, Pak. Ini pegang semua. Ini Pak Dika, Pak Udi, ya. Terus Bu Ana Vidiana. Senyumnya mana ini? Senyum dulu dong, santai aja sama saya sana gitu loh ya. Oke, jadi kembali ke situ. Waktu itu kita mewujudkan mimpi. Bagaimana sih kita bisa bermimpi? Bermimpi itu ada dua, Bapak Ibu sekalian ya. Bermimpi yang positif sama bermimpi yang hanya sebatas mimpi. Kalau harapan saya, kita semua yang hadir malam ini, insya Allah kita semua akan sama-sama punya mimpi yang positif. Seperti itu. Nah, pada akhirnya kita perjalanan waktu, saya, Bu Yuli, dan beberapa rekan, kita berempat, kita akhirnya bisa mendirikan sebuah konsultan. Dan alhamdulillah, di sini mungkin ada yang dari grup kapal api, Bapak Ibu sekalian? Nggak ada ya, Pak ya? Belum. Grup kapal api itu kebetulan. Saya tidak bilang itu klien saya, bukan. Kebetulan dipertemukan Tuhan dengan kami, dan kami saat itu mengadakan semacam simposium atau pelatihan bersama tentang ekspor dan impor. Ternyata apa? Banyak hal yang di dalam ekspor dan impor itu kita sama-sama belum memahami sepenuhnya. Apa sih? Kendala-kendala apa sih di dalam ekspor? Kendala-kendala apa sih di dalam impor? Atau apa sih yang akan kita lakukan pada saat kita
terjun di dalam dunia ekspor dan impor tersebut. Itu. Nah, sebelum kita memulai pembahasan tentang ekspor atau impor, kita harus tahu dulu. Kita sama-sama, Bapak Ibu sekalian, kita harus sama-sama memahami kenapa sih kok antar negara itu ada transaksi ekspor, ada transaksi impor. Itu kenapa? Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita pahami bahwa satu negara dengan negara yang lain itu pasti mempunyai perbedaan kebutuhan. Nah, ini ada screen. Ini salah satu materi yang mungkin nanti bisa di-share ya Pak Nedwin ya. Ya Pak, akan saya share nanti. Ya. Ini spesial untuk Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melakukan ekspor, kita kan awali dulu. Dari 100 pintu rezeki, 99 pintu rezeki itu adalah dari berdagang, Bapak Ibu. Nah, perdagangan itu sangat penting di dalam kehidupan manusia. Lupa, pasti ada yang bertanya, lupa kalau masa-masa pandemik seperti ini, gimana Pak perdagangan? Jangan salah Bapak Ibu sekalian, sekarang contoh di dalam gambar ini kan ada orang jual sayur. Namun, kalau dulu sebelum pandemi, sebelum ada COVID-19 ini, orang bisa dengan mudah berbelanja, dengan mudah berjualan. Kalau saat ini tetap bisa berjualan, tapi kita lebih diarahkan ke arah secara online. Seperti itu. Tapi titik berat kita bukan di arah online atau konvensionalnya, tapi lebih ke arah bagaimana sih perdagangan itu bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kenapa sih ada perdagangan? Karena ada perbedaan kebutuhan. Kalau dulu orang berdagang itu dengan cara bertukar barang atau barter. Kalau sekarang kita berdagang, kita jual barang, kita menerima alat pembayaran yang berupa uang. Seperti itu. Jadi dasar-dasarnya harus ini dulu, harus jelas dulu. Kemudian lanjut Pak Nedwin. Nah, ini saudara bayangin jualan sayur tapi alat tukarnya US dollar. Saudara bayangin nggak rupiah lagi tapi US dollar. Jualan sayur dibayarnya 1 US dollar. Nah, itu karena apa? Karena sekarang sudah ke arah perdagangan modern. Nah, sekarang ini itu tadi dasar perdagangan. Kalau sekarang kita bicara masalah ekspor impor. Saudara pasti, Bapak Ibu sekalian pasti akan melihat bagaimana sih indahnya naik kapal. Bapak Ibu udah pernah naik kapal belum? Kapal kontainer. Saya alhamdulillah pernah naik kapal kontainer, tapi pas kapalnya diem. Jadi kapalnya nggak jalan, saya diajak naik kapal ke pelayaran. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jangan dibayangkan kapal yang mengangkut kontainer itu kondisinya kotor atau jorok gitu. Malah sebaliknya. Kapal yang mengangkut kontainer luar biasa bersih, Bapak Ibu sekalian. Tenaga kerja atau ABK yang di dalam kapal itu hanya beberapa, maksimal 10 ataupun 20 orang saja. Padahal kapalnya itu besar sekali dan mungkin tingkat 4. Tingkat 4 Bapak Ibu sekalian. Tapi sangat-sangat bersih. Cuman jangan dibayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau di tengah laut malam-malam sendirian, wah ya lumayan ngeri ya Bapak Ibu ya. Sekarang orang melakukan ekspor itu pasti ada yang dinamakan keunggulan komparatif.
Keunggulan komparatif yang seperti tadi saya sempat sampaikan, ada beberapa. Yang pertama, masing-masing negara itu pasti mempunyai perbedaan sumber alam. Sumber alam inilah yang negara Indonesia bisa saya katakan jauh lebih unggul daripada negara lain. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, nanti saya jelasin yang sumber alam deh. Ya. Yang kedua, perbedaan tingkat kemampuan sumber daya manusia. Nah, kalau yang kedua, perbedaan tingkat kemampuan sumber daya manusia, ini yang kita, Indonesia, waktu sebelum pandemik atau sebelum COVID-19, sumber daya manusia kita itu masih terfokus pada hal-hal yang mungkin bisa berlaku secara konvensional saja. Tapi begitu ada era pandemi atau COVID-19 ini, semuanya masyarakat kita dituntut untuk bisa ke arah era digitalisasi. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, host kita malam ini, Bapak Nedwin itu adalah salah satu staf ahli di kementerian Kemenristek ya Pak Nedwin ya, yang memegang masalah digitalisasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, malam ini kita luar biasa, kita bertemu dengan host yang sangat-sangat ahli. Jadi kalau dulu kan ada iklan ahlinya ahli. Pak Nedwin ini ahlinya ahli dalam coding dan dalam digitalisasi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau kita hanya berdagang, kalau kita hanya berjualan, hanya sebatas yang biasa-biasa saja, itu kita nanti dapatnya juga yang biasa-biasa saja. Sama seperti kalau kita menjalani hidup, kita hanya menjalani secara biasa-biasa saja, hanya menjalani rutinitas saja, tidak pernah kita berusaha untuk push to the limit, jadi kita breakthrough terhadap keterbatasan kita, maka kita juga nanti akan ketinggalan. Karena banyak sekali sekarang, apalagi orang-orang muda, itu yang sudah mulai, mereka semuanya melek IT atau melek teknologi. Itu yang perlu kita waspadai. Kemudian adanya sistem perekonomian terbuka. Sistem perekonomian terbuka artinya apa? Semua berhak untuk berdagang. Namun tetap harus ada etika. Etikanya apa? Yang pertama adalah kualitas tetap harus dijaga. Yang kedua, etikanya tidak pernah merusak harga pasar. Itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kita boleh jual lebih murah daripada yang lain, tapi kita tidak boleh jual murahan. Tuh. Kemudian ada beberapa pelaku, produsen, tentu produsen bisa pabrik, bisa distributor, itu bisa saya katakan produsen. Karena apa? Di sini kita kan belajar ekspor. Produsen itu bisa kita samakan dengan supplier ataupun eksportir. Kemudian ada mitra usaha, ada pesaing, dan ada konsumen. Itu adalah pelaku-pelaku perdagangan yang mungkin ini Bapak Ibu udah familiar semua di sini. Oke. Sekarang ini adalah suatu sistem perdagangan, subsistem perdagangan. Jadi perdagangan itu adalah kumpulan dari sistem. Kalau Bapak Ibu bilang, berdagang itu sederhana. Ya, berdagang sederhana. Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa perdagangan itu tidak akan pernah terbentuk tanpa adanya sistem. Sistem itu apa maksudnya? Ada beberapa komponen yang saling terkait. Contoh,
Yang pertama adalah tempat, lokasi, substansi, manajemen, dan elemen. Elemen-elemen tadi seperti pelaku perdagangan. Manajemen adalah bagaimana sih pihak penjual itu bisa mengelola harga jual, bisa mengelola margin profitnya, dan bisa mengelola bagaimana sih sistem pembayaran yang baik. Jangan sampai yang namanya perdagangan itu bukan seperti kegiatan sosial. Kalau perdagangan, kalau bisnis, itu tujuan utama adalah how to make profit. Jadi titik utama kita adalah profit. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Lupa gimana kita bisa dapat profit kalau kondisi seperti ini? Jangan salah. Profit itu pinter-pinternya Bapak Ibu nanti kita ini dasar dulu, nanti setelah itu kita diskusi ya. Kemudian pedagang, sistem tata niaga lokal, kita mau dapat profit itu yang biasa-biasa wae atau yang luar biasa. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, kalau hidup kita mau biasa-biasa, ya kita mungkin jualan lokal aja. Tapi kalau kita pingin hidup kita lebih luar biasa, lebih baik kita jual ekspor atau internasional. Seperti itu. Nah, tadi saya kan sempat bilang, kekayaan alam kita kan luar biasa banyak. Nah, saya punya pengalaman nih Bapak Ibu. Boleh ya saya sharing dikit ya Pak Nedwin ya? Silakan Pak, silakan. Ya. Feel free to do it. Ya. Saya itu sebelum saya bertugas di Semarang, saya pernah menjadi pedagang tempe, Bapak Ibu sekalian. Pak Nedwin itu sering makan tempe saya waktu itu. Ya Pak Nedwin ya. Iya Pak. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya tidak berjualan tempe itu ke lokal. Saya jualan tempenya itu saya jual ke Hong Kong, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya jual ke Hong Kong? Yang pertama, kalau saya jualan lokal di sini, daya saing saya itu saya merasakan, saya pendatang baru di dunia pertempean, saya jelas butuh waktu untuk mendapat encouragement atau untuk mendapat pengakuan dari market. Namun, saya punya ide waktu itu. Gimana sih saya bisa berjualan tempe, tapi jualan tempe yang beda. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya mencari-cari koneksi, mencari-cari kenalan, dan alhamdulillah saya dipertemukan oleh sebuah restoran di Hong Kong. Nah, waktu itu saya kirim sampel tempe, Bapak Ibu. Kirim sampel tempe, ternyata waktu di Hong Kong itu tempe yang dari Indonesia, tempe hasil dari Indonesia, itu mereka sangat-sangat menyukai, Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah sempat sampai dengan hampir 2 tahun saya supply tempe ke Hong Kong. Namun kembali lagi, saya waktu itu bersyukur sekali, nikmat Tuhan. Saya bisa jualan tempe, saya bisa dapat hasil dari tempe, bisa buat beli susu untuk anak-anak saya, macam-macam ya. Namun apa? Pada saat itu Hong Kong mulai tahun lalu itu ada kerusuhan, ada demo. Pada saat Hong Kong mau diambil alih China ya Pak Nedwin ya, kalau nggak salah. Nah, begitu banyak demo, begitu banyak kerusuhan terjadi di Hong Kong, ya otomatis kegiatan ekspor tempe saya terhenti. Namun apa?
Namun saya tetap tersenyum Bapak Ibu. Karena apa? Paling tidak, meskipun kita sudah nggak bisa jualan tempe lagi ke Hong Kong, tapi kita kan sudah punya pengalaman. Itu. Dan pengalaman itu alhamdulillah malam ini saya bisa sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Bukan saya bermaksud sombong Bapak Ibu, bukan saya bermaksud ria. Saya hanya berusaha untuk berbagi cerita apa yang pernah saya alami. Jadi kembali lagi, ini saya ekspor dengan spiritual, gabung ya Bapak Ibu ya. Mantap. Ya, karena apa? Kalau kita cuma bicara masalah bisnis aja, kita nggak lengkapi dengan spiritual, pasti secara logika kita nggak akan mampu. Itu Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ke arah tadi sampai mana ya? Saya kok lupa ya. Tempe sudah selesai. Nah, sekarang saya di sini apa sih? Ekspor itu seperti apa? Perdagangan itu seperti apa? Nah, kita harus tahu fungsi-fungsi perdagangan itu ada dua, fungsi pokok dan fungsi penunjang. Intinya apa? Fungsi perdagangan itu adalah menghilangkan perbedaan yang ada di produsen dengan yang ada di konsumen. Jadi menyatukan, ibarat perdagangan itu kalau kita bicara fungsi rantai dan roda di dalam sepeda. Saat akhir-akhir ini kan sudah ini ya, kegiatan bersepeda itu sudah seperti kita sudah lagi iklim ya, lagi musim kegiatan bergoes ria. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian ya. Perdagangan sama seperti itu. Jadi antara rantai dan roda itu sama-sama saling terkait. Konsumen dan produsen sama-sama saling terkait. Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian produsen tetap menjual barang tanpa ada konsumen yang membeli. Tuh. Nah, ini adalah fungsi pokok perdagangan. Kenapa sih yang nomor satu itu kok fungsi transaksi jual beli? Kenapa? Artinya apa? Menghilangkan perbedaan hak milik. Sebelum barang itu dibeli oleh konsumen, barang itu adalah milik dari produsen, milik dari pedagang. Namun, setelah barang itu dibeli oleh konsumen, maka barang tersebut akan berbeda, akan berpindah haknya dari produsen ke konsumen. Itu yang dinamakan transaksi jual beli. Kalau sekarang fungsi transportasi. Fungsi transportasi adalah menghilangkan perbedaan tempat. Kalau awalnya barang itu masih di gudang produsen, masih di rumah produsen atau dimanapun, selama barang ini belum berpindah, maka ini masih berada menjadi hak sepenuhnya dari produsen. Namun, begitu ada transportasi, ada perpindahan dari produsen ke perpindahan tempat, dari produsen ke tempat konsumen, maka yang terjadi adalah fungsi transportasi yang berjalan, yaitu berbeda atau tempat sudah berpindah. Seperti itu. Sekarang yang ketiga, fungsi pergudangan atau saya lebih senang dengan menyebut menghilangkan perbedaan waktu. Bapak Ibu sekalian, sekarang waktu itu satu hari 24 jam. Namun kita itu jangan pernah merasa bahwa kita dibatasin oleh waktu. Sebetulnya yang merasa membatasi waktu kita itu adalah diri kita sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi
perbedaan waktu. Kita jual ke konsumen itu bisa cepat, tidak perlu memakan waktu. Kemudian sudut substansi dan sudut sebagai elemen ini Bapak Ibu bisa bisa memahami dari sisi bagaimana sih pendistribusian atau penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Bisa melalui direct selling atau jualan langsung atau langsung ke end buyer atau langsung ke pembeli akhir. Bisa juga melalui agen atau melalui trader atau bahasa keren kita maklar atau McLaren. Biasanya kan lebih keren itu adalah McLaren ya, maklar atau broker. Saudara, kalau saat ini jangan salah, jangan pernah kita meremehkan profesi sebagai trader, sebagai broker, atau sebagai maklar. Ini adalah profesi yang sampai dengan saat ini, meskipun ada COVID-19 yang masih di beberapa daerah masih masih ganas ya. Ini profesi tersebut sangat-sangat profitable atau sangat-sangat menguntungkan. Gitu. Kenapa? Karena kalau dia berprofesi sebagai trader, maka dia lebih leluasa atau lebih fleksibel di dalam yang pertama adalah mencari produsen. Yang kedua adalah mengatur harga. Seperti itu. Kalau produsennya tidak mau harganya dirubah, dia atau broker itu bisa mengatur dari sisi komisi. Komisi kalau rupiah kecil Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau komisi dalam bentuk US dollar itu Bapak Ibu bisa beli bakso sama truknya sama pabriknya, bisa Bapak Ibu komisi sangat-sangat menjanjikan. Kemudian barang dagangan sebagai objek perdagangan, sarana perdagangan sebagai lembaga penunjang, ini adalah pola-pola perdagangan. Oke, Pak Nedwin. Next, Pak Nedwin. Oke, itu adalah dasar-dasar supaya Bapak Ibu semakin penasaran. Kapan nih masuk ekspornya? Pak Udi, Pak Udi sudah penasaran belum nih Pak Udi? Pak Udi, Pak Hotma, terus Bu Ana. Oke, sekarang ini Pak, mungkin bisa untuk chapter yang ini bisa tanya jawab dulu, mungkin ya langsung tanya jawab ini. Ya, tanya jawab dulu, kemudian nanti kita lanjut begitu ya. Betul. Ya, saya dulu yang tanya, boleh Pak Nedwin? Oh monggo, silakan. Nah, ini maaf Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang di sini, ini latar belakangnya dari eksportir semua atau dari dunia yang lain, dunia kerja yang lain? Bervariasi sih Pak, kalau berdasarkan. Bervariasi ya. Oke. Supaya pertanyaan saya nggak salah, kan gitu ya. Oke, pertanyaan saya satu. Kalau Bapak Ibu sekalian mempunyai modal, Bapak Ibu sekalian mempunyai mimpi untuk menjadi pengusaha, kira-kira Bapak Ibu sekalian lebih senang berjualan lokal, berdagang lokal, atau berdagang ekspor? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya Pak Nedwin ya, atau di unmute semua, terserah Pak Nedwin deh. Saja ya. Apanya? Kita diskusi saja. Wah ini ekspor kan, semua pasti akan ekspor Pak Hotma, terus
Pak Raden Mas Subaidin. Ya. Mantap. Mantap ini. Ekspor kan? Nah, betul. Karena apa? Sebenarnya kalau saat ini, kalau kita masih hanya mengandalkan perdagangan secara lokal, kita, nasib kita, atau kita, kehidupan kita dengan masyarakat yang lain, itu sama yang kita hadapi. Dan yang perlu digarisbawahi di sini, saat ini yang masih bisa bertahan kalau kita berdagang lokal itu adalah kuliner. Kalau produk-produk yang lain, saya tidak mengatakan produk-produk yang lain tidak bertahan, tetap bisa bertahan. Namun yang chance atau yang kesempatan yang paling besar adalah kuliner. Nah, kenapa kita tidak berusaha melakukan penjualan secara ekspor? Kalau saya bisa waktu itu jualan tempe, saya yakin yang hadir di sini pasti akan bisa jualan jualan yang lain secara ekspor. Monggo Pak Udi, Pak Nedwin, Pak Udi mau menyampaikan pendapat. Tidak apa-apa, silakan. Minta tolong di unmute Pak Nedwin, Ya. Pak Udinya. Monggo Pak Udi. Saya panggil Pak Udi atau Mas Udi atau Om Udi nih. Mas Udi aja, Pak. Oh, boleh, siap. Ya, monggo Mas. Ye. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih sama Pak Tik, sama Pak Nedwin, selaku dosen saya yang selalu setiap hari. Ya. Pak Udi ini dari Pati, Pak. Oh, dari Pati? Dari Pati, Jawa Tengah. Ya. Oh, iya, tetangga berarti ya. Ya. Sekarang Izin ikut belajar malam ini. Silakan Pak Sudi. ya, monggo Mas. Ini Pak, saya pengen ekspor. Saya juga punya teman di Erlangga, dia itu ekspor kulit udang. Persyaratannya, ribet banget gitu loh Pak. Nah, saya punya Pak D yang punya usaha itu ayam, tapi dia bentuknya itu kayak mitra sama PT. Jadi saat dia panen, bagi keuntungan 50-50. Nah, saya pengen tanya Pak, seumpama mau ekspor yang sekiranya itu yang tidak terlalu memakan lahan banyak, itu apa sih? Kan saya baru mendirikan organisasi IPNU IPPNU di desa saya. Oke. Otomatis kalau agar organisasi saya itu tetap jalan, harus ada penunjang ekonomi. Nah, saya itu pengen desa saya itu seperti desa itu Unggul yang terkenal dengan topi Punggul, yang dimana di setiap warganya itu. Ya, nampaknya koneksi dari Mas Udi ya. Ini mungkin sudah dapat poinnya ya Pak Taufik ya. Oke. Ya. Ini sangat menarik ya, Pak Nedwin, Mas Udi ya. Nah, memang kalau sebagai penunjang untuk ekonomi, itu yang mungkin yang bisa lebih cepat adalah kita melakukan ekspor. Namun yang perlu dipahami, ekspor itu kalau saya katakan adalah seni. Jadi bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai pekerjaan, tapi kita bisa katakan itu adalah seni. Nah, yang pertama tadi pertanyaan Mas Udi, kira-kira apa sih yang bisa diekspor? Betul ya? Apa yang bisa diekspor? Sebenarnya
kalau saya katakan apa yang bisa diekspor, itu kembali kepada masing-masing pelaku usaha. Karena apa? Karena banyak hal yang bisa dilakukan. Saya beri contoh, ini saya hanya memberi hanya memberi masukan saja. Contoh, saya punya teman itu dia ekspor buah pace itu apa ya Pak Nedwin ya ngomongnya ya? Apa ya Pak? Saya tidak tahu. Pace, tahu ya pace ya? Tapi tahu ya, apa ya bahasa Indonesia itu? Baunya itu wow itu loh, ya baunya kecut-kecut gimana gitu loh, buah pace. Jadi dia itu ekspor buah pace, tapi buah pace yang dikeringkan. Ini alternatif solusi ya, alternatif pilihan. Nanti masing-masing dari kita bisa sebagai inspirasi aja. Buah pace itu dikeringkan, Bapak Ibu sekalian. Setelah buah pace dikeringkan, itu diekspor ke Korea. Buat apa buah pace diekspor ke Korea? Ternyata di Korea itu buah pace itu dibuat sebagai bahan baku pembuatan kosmetik dari kosmetik wanita atau kosmetik kecantikan yang pada akhirnya dari Korea itu dikirim lagi atau dijual lagi ke Indonesia. Itu salah satu alternatif ekspor buah pace kering. Jadi buah pace dikeringkan. Kemudian ada lagi ekspor ini biowood. Ekspor biowood. Jadi biowood itu adalah limbah kayu yang kecil-kecil atau serbuk gergaji yang kecil-kecil. Itu serbuk Oke, Pak Hutma, setelah ini saya jelasin bea cukai ya. Serbuk kayu yang kecil-kecil itu diekspor ke Jepang. Tujuannya untuk apa? Untuk pembangkit atau bahan bakar pembangkit listrik. Seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Kenapa kok sekarang serbuk kayu sebagai pembangkit listrik? Iya, karena batu bara itu dianggap pencemarannya jauh lebih tinggi. Seperti itu. Jadi ide-ide tersebut itu akan datang kalau mungkin Mas Udi, teman-teman yang lain itu ini berusaha terus explore, berusaha terus mencari apa sih yang lagi menarik di negara lain. Seperti itu. Ya, luar biasa. Mungkin saya menambahkan sedikit ya Pak Taufik. Memang untuk perdagangan internasional itu sebetulnya kita bisa melihat posisi tren saat ini. Dan menggunakan beberapa tools, menggunakan analisis demografis, geografis, sebenarnya kita bisa melihat sebenarnya tren apa yang saat ini sedang berkembang di satu negara tertentu yang menjadi target ekspor kita. Gitu. Nah, kalau yang memang sudah diupayakan oleh pemerintah, sebetulnya mereka sudah membuat sistem semacam itu. Jadi rekomendasi komoditi, kemudian rekomendasi keagenan ya dan lain sebagainya yang ada di suatu negara itu sudah dipersiapkan. Mungkin nanti secara teknis akan dijelaskan lebih lanjut ya sama Pak Taufik yang lebih paham. Hanya menambahkan saja. Nah, itu ada pertanyaan Pak dari Pak Hutma dan Bu Ana. Untuk Pak Hutma menanyakan mengenai untuk ekspor impor itu bea cukainya seperti apa? Nah, kemudian bea dan cukai itu suatu hal yang sama atau dua hal yang berbeda gitu. Oke. Lalu Bu Ana menanyakan mencoba untuk berjualan ekspor dari produknya itu keranjang Pak dari limbah batang pohon pisang. Tapi masih bingung untuk persyaratan dan langkah awal untuk memulai ekspor itu. Lalu bagaimana untuk menghadapi bea cukai Pak ya? Sebetulnya ada di slide berikutnya sih, tapi tidak apa-apa, wes langsung kita tanya. Apa-apa, dikasih slide juga aja sekali. Oke, gini Pak Hutma
Bu Ria, Pak Aldi, dan apa namanya, ini pertanyaannya lebih ke arah sama-sama ini, ke arah bea cukai, ya. Jadi gini, apa sih sebenarnya bea cukai? Bea cukai itu adalah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang tugasnya atau tanggung jawabnya adalah mengawasi alur keluar masuk barang dari Indonesia ke luar negeri yang melewati wilayah kepabeanan dari luar negeri masuk ke Indonesia. Jadi sebenarnya bea cukai baik untuk ekspor maupun untuk impor itu kita sebut sama-sama namanya bea cukai. Seperti itu. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa apa namanya melakukan ekspor ataupun melakukan impor bea cukai? Tadi Pak Utma kan tanya, kalau untuk ekspor impor ada bea cukai ya Pak? Pasti ada. Jawab begitu. Namun, nah ini apa namanya? Ini saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya, Mas-mas, Mbak-mbak ya, karena saya ini apa namanya cenderung ke dunia praktisi, jadi jawaban saya itu mungkin tidak apa ya, tidak teralur seperti Pak Nedwin ya. Kalau Pak Nedwin kan lebih teralur, lebih terintegrasi. Kalau saya ini langsung point to point atau kalau port to port ya, ya seperti itu. Mohon maaf sebelumnya. Nah, baik kita melakukan ekspor maupun impor selalu ada yang namanya bea cukai. Seperti itu. Bea cukai untuk ekspor ini biasanya kita sebut dengan yang namanya sebelum kita melakukan ekspor itu ada yang namanya pemberitahuan ekspor barang PEB. Apapun barang yang kita akan jual, apapun barang yang akan kita kirim, itu kita harus membuat yang namanya dokumen pemberitahuan ekspor barang. Artinya apa? Barang tersebut harus dilaporkan kepada pihak kepabeanan atau bea cukai agar diberi izin untuk keluar dari wilayah Indonesia. Itu yang ekspor. Sekarang yang impor. Yang impor, sebelum barang masuk ke wilayah Indonesia, atau begitu barang masuk ke wilayah Indonesia, kita harus membuat yang namanya pemberitahuan impor barang. Itu yang disebut PIB, pemberitahuan impor barang. Baik PEB, pemberitahuan ekspor barang, maupun pemberitahuan impor barang, itu isinya adalah nama barang apa, jumlah barangnya berapa, dan juga harga barang. Hati-hati, kita kalau mau menjadi eksportir yang baik, jangan pernah membuat harga fiktif dan jangan pernah mengekspor barang yang ilegal. Seperti itu, ya. Tuh. Mudah-mudahan itu bisa menjawab Pak Hotma dan apa namanya yang masalah bea cukai. Untuk teknis pembuatan PEB, teknis pembuatan PIB mungkin nanti bisa diagendakan oleh Pak Nedwin ya. Karena itu lebih ke arah teknis dan kita betul-betul butuh beberapa waktu. Karena tidak bisa seperti menyulap. Celing. Nah, itu nanti jadi jin dan jun itu nanti ya. Kemudian saya mau berusaha jawab pertanyaan dari Mbak Ana Vidiana. Saya ingin mencoba berjualan ekspor keranjang dari limbah batang pohon pisang. Nah, bagaimana caranya? Oke, gini. Kita boleh melakukan ekspor apapun, tapi harus berupa barang jadi. Jadi harus berupa produk jadi. Tidak boleh berupa produk yang setengah jadi atau raw material atau bahan baku.
Loh, kena apa? Kan gitu. Karena pemerintah saat ini berusaha untuk melindungi kekayaan alam yang ada di Indonesia. Kalau Mbak Ana Vidiana ingin mengekspor batang pisang, ingin mengekspor apa namanya dari limbah itu ya, ingin mengekspor keranjang ya, mohon maaf ya. Nah, keranjang itu sudah merupakan bentuk barang jadi. Untuk syarat dan ketentuannya, masing-masing barang itu apa namanya Mbak Ana Vidiana bisa coba cek di www atau www.insw.go.id. Jadi www.insw India Nancy Sierra Whiskey .go.id. Di sana itu ada semua apa namanya ketentuan yang terkait dengan prosedur atau larangan atau apa namanya kemudahan-kemudahan yang terkait dengan ekspor. Seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, Mbak Ana Vidiana itu bisa mencari apa namanya sumber itu dengan menghubungi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdekat. Saya boleh tahu Mbak Ana Vidiana ini tinggal di mana? Pak Nedwin, Mbak Ana Vidiana tinggal di mana? Kalau tinggal di Surabaya, saya kebetulan punya teman yang ada di ini, Disperindak, FTA, Free Trade Association, Free Trade Agreement, itu FTA Disperindak, itu dia, di Ponorogo, oke. Nanti apa namanya, Ponorogo kan ikut Surabaya Disperindaknya. Nggak apa-apa, nanti bisa ini deh, kita bisa apa namanya, saya coba carikan info ya, untuk yang keranjang dari limbah pisang itu, menarik itu, ya. Karena saya terus terang aja, saya untuk menghafalkan prosedur satu-satu itu apa namanya tidak mudah karena sangat-sangat apa namanya sangat-sangat banyak ya. Masing-masing barang itu punya prosedur masing-masing. Jadi tidak bisa yang satu bisa, yang satu tidak, seperti itu. Itu ya. Saya harap untuk yang bea cukai sama yang Mbak Ana Vidiana bisa menjawab sementara. Apakah ada bea cukai? Pasti ada. Semua kegiatan ekspor pasti ada bea cukai. Tidak mungkin yang tidak melalui bea cukai. Pak, ada ilmunya enggak nih Pak? Supaya apa namanya? Supaya kita kalau jualan ekspor itu enggak dibohongin sama pembeli kita. Nah, kan apa namanya sudah semakin menarik kan Pak Nedwin? Yes. Sekarang kan mulai ya loh. Mulai ya, semakin malam itu semakin menarik. Iya. Ada apa sih kiat-kiatnya supaya kita itu bisa melakukan ekspor secara aman dan nyaman. Tuh. Yang pertama adalah kalau kita mau melakukan ekspor, kita harus tahu dulu pihak-pihak yang terkait dalam tahapan ekspor itu seperti apa. Kalau impor nanti tinggal dibalik ya. Kalau impor berarti Bapak Ibu sekalian itu sebagai pembeli, bukan sebagai penjual. Sekarang kita bicara ekspor dulu deh. Kalau bisa kita banyakin ekspor, kurangin impor. Kita banyakin ekspor, perbanyaklah ekspor supaya apa? Supaya uang kita banyak. Kalau uang, saya mau saya tanya ke Pak Nedwin aja deh. Siap. Kita wajib kaya nggak Pak Nedwin? Oh, boleh. Loh, jawabannya harus tegas. Kita wajib kaya apa enggak? Yuk, wajib. Nah, kita wajib kaya karena kalau kita kaya, kita bisa apa namanya membantu teman-teman kita atau saudara kita yang kurang beruntung.
Ya. Seperti Pak itu. Taufik, maaf Pak, itu Ya, Pak Aldi ada bertanya. pertanyaan ya. Ya, Penjualan materi baik. digital. Ya, silakan. Contoh video ke luar negeri. Ada bea cukainya. Bentar. Contoh video materi digital, contoh video ke luar negeri ada bea cukainya. Ini maksudnya kita cara berjualan ke luar negeri, videonya atau ininya teknis untuk pembuatan dokumen, untuk pembuatan syarat-syarat ke bea cukai. Nanti kalau untuk pembuatan syarat-syarat ke bea cukai, pembuatan PEB, PIB dan dokumen-dokumen lain, nanti kita bisa deh akan diagendakan Pak Nedwin deh untuk pembuatan videonya ya Pak Nedwin ya. Ya. Nah, Begini Pak Taufik, ya, mungkin maksudnya ini Pak apa ini? Aldi itu saya tambahkan sedikit ya. Hmm, Untuk produk yang sifatnya digital, Oke. seperti video, Oh, atau sorry. aplikasi, atau semacam itu, apakah dikenakan bea cukai atau tidak. Begitu Pak mungkin. Oke, Jawab oke. dulu, nanti saya tambahkan Pak. Ya, saya terima kasih Pak Nedwin. Saya ini soalnya eh, Lampunya kalau gelap. semakin malam itu semakin nanu Pak Nedwin ya. Ya, makanya Gini, untuk mana-mana. ya, gini ya. Untuk saat ini, kita kalau berjualan online itu kita masih setahu saya. Terima kasih Pak Nedwin itu Pak Aldi terima Nah, kasih saya sudah diluruskan. Ya maklum, saya hanyalah manusia biasa. oke, monggo, Ya. monggo. Jadi gini, untuk saat ini kita kalau jual beli materi digital video itu kan kita melalui dunia digital. Itu saat ini setahu saya itu masih belum ada semacam pemberitahuan ke bea cukai seperti itu. Namun bukan tidak mungkin dengan semakin tingginya entah itu penjualan online baik berupa materi digital ataupun produk-produk yang lain secara online itu ke depan ini dari pihak pemerintah itu akan mulai melakukan pengawasan dan tidak menutup kemungkinan arus arus penjualan baik online maupun konvensional ataupun barang ya baik online digital maupun ini kedepannya tetap ada bea cukai. Namun untuk saat ini sepaham saya itu masih belum ada seperti itu. Jadi gini Pak, mungkin saya tambahkan sedikit. Ada dua acuan ya kalau kita bicara digital bisnis, salah satunya itu UU ITE nomor 62 hingga 664 atau 65 saya lupa. Di UU ITE itu dijelaskan di situ. Kemudian melalui Undang-Undang Perdagangan nomor 7 dan 8 tahun 2014 itu juga dijelaskan mengenai perlindungan hak-hak konsumen, kemudian produsen ya, dan kedua belah pihak itu ada di situ semua. Cuman setahu saya dia tidak terkena bea cukai, Ya, hanya terkena pajak. betul. Itu yang saya tahu. Ya, Nah, pajak itu karena salah satu contohnya nih barang yang dijual di Indonesia. Seperti selain e-commerce sekarang itu kan sudah ada pajak untuk entertainment platform. Jadi platform-platform yang menggunakan hiburan sebagai produknya atau servisnya ya seperti Netflix, kemudian Spotify itu sudah kena pajak PPN Pak sekarang sudah kena pajak pertambahan nilai. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau jualan sah-sah saja, cuman tetap harus melihat negara mana yang kita target. Kalau kita mungkin ke Eropa, kalau di dalam dunia ekspor impor kan ada jalur hijau, jalur merah Pak ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan kalau di dalam dunia digital juga ada seperti itu. Jalur yang safe sama jalur yang sedikit rumit lah kalau kita
mau masuk ke dunia internasional, khususnya untuk digital bisnis gitu. Ya, saya rasa itu Pak. Kalau mengenai pajak dan penghitungan bea cukai dan lain sebagainya, nah ini kebetulan ada Bu Yuli, ya beliau ini akuntan juga dan praktisi di bidang keuangan, nanti mungkin bisa tanya secara praktik seperti apa, mumpung ada di sini juga malam ini. Ya, tapi sebelumnya kita lanjutkan saja dulu ke Pak Taufik untuk melanjutkan materinya Pak, monggo. Memang benar Pak Nedwin. Tadi kan yang ditanyakan Pak Aldi itu adalah apakah ada bea cukai. Kalau sampai dengan saat ini digital masih belum ada bea cukai. Namun kalau dari sisi pajak ataupun dari undang-undang ITE itu mungkin sudah terkena. Tapi kan di sini kan kita batasi bea cukai karena kepabeanan kan. Nah, cuman sejauh ini masih belum ada, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan itu nanti akan diatur oleh undang-undang yang terkait seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Aldi dan terima kasih Pak Nedwin ditambahkan dengan undang-undang karena Pak Nedwin kan salah satu orang pemerintahan, jadi lebih hafal dengan undang-undang nomor-nomornya itu. Ya. Gitu. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan dari izin bertanya Pak, maaf tadi sebelumnya saya masih kurang jelas tentang bagaimana Bapak mendapat klien tempe di Hong Kong karena saya orang baru dalam eksportir barang, masih bingung cara mendapatkan sebuah klien dan bagaimana Bapak meyakinkan klien untuk mengimpor barang dari Bapak. Terus untuk pengiriman barang bagaimana Pak? Apa ada minimal jumlah barang atau berat barang? Oke. Maaf sebelumnya suara saya jelas ya? Atau kurang banter? Jelas, agak teriak enggak Pak? Kurang banter. Terlalu banter. Nah, lumayan. Sip, seperti ini. Sip. Lumayan ya. Oke. Gini. Bagaimana cara saya memperoleh klien tempe di Hong Kong? Itu kita harus, yang pertama kita harus tahu target pasar kita itu apa. Kalau kita jualan tempe, kita jangan cari toko bangunan. Kalau kita mau jualan baju, kita jangan cari restoran. Seperti itu. Jadi kita harus membuat yang pertama segmentasi pasar. Segmentasi pasar kita. Yang pertama produk apa yang akan kita jual. Kalau kita sudah tahu produk apa yang akan kita jual, kita mulai kira-kira produk kita itu akan dikonsumsi, akan dipakai oleh konsumen yang mana saja. Nah, itu yang kedua. Kemudian dikerucutkan lagi. Kira-kira dari konsumen-konsumen itu mereka letaknya atau ada di negara yang mana. Seperti itu. Nah, jadi mulai dikerucutkan, baru nanti kita mulai oke. Saya akan seperti saya tempe ya, pengalaman saya tempe. Saya mulai melihat kira-kira nih tempe itu kalau di Jepang sudah banyak restoran yang menggunakan tempe sebagai salah satu menu favoritnya mereka. Baru tahu kan? Ya, Jepang itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya melihat Hong Kong kelihatannya kok belum ya. Saya coba cari, ya namanya orang jualan kan yang namanya usaha. Saya coba cari restoran. Saya coba tempe itu kan cenderung ke arah restoran yang makanannya yang mungkin lebih ke arah vegetarian atau lebih ke arah makanan yang bisa semuanya, semua menu. Jadi saya mulai kerucutkan. Saya nggak nyari restoran dengan katakanlah steak.
restoran dengan daging atau apa. Itu saya nggak nyari seperti itu. Yang saya cari adalah restoran-restoran yang dia berjualan yang umum-umum lah, berjualan menu yang biasa-biasa. Dari internet kan banyak. Kayak saya ini apa namanya? Dulu cara saya manual sekali sebelum ketemu sama Pak Nedwin. Jadi cara saya berdagang itu manual, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian setelah itu saya coba cari alamat emailnya kalau ada. Kalau nggak ada, ya kita coba berusaha untuk telepon. Pak, ongkosnya akan mahal. Ya nyelengi dulu untuk bisa telepon ke sana. Tapi jangan khawatir, kalau kita mau jualan ke luar negeri, biasanya calon customer kita atau calon-calon pembeli kita di sana, itu mereka sudah memiliki paling tidak alamat website. Setelah itu cari alamat emailnya. Setelah itu kita coba, kita tawarkan, Pak, kan harus pakai bahasa Inggris. Iya, harus pakai bahasa Inggris. Caranya gimana kalau kita bingung? Misalkan kita bingung pakai bahasa Inggris, kita ketik dulu pakai bahasa Indonesia, terus di copy ke Google Translate. Mbak Google, saya dulu seperti itu. Masuk. Mas Mbak, ya seperti itu. Jadi saya ini wes pokoknya laku dulu seperti itu. Terus itu cara awal untuk penawaran. Kemudian setelah ada respon dari mereka, kita mengirim sampel atau contoh barang. Nggak perlu banyak-banyak, kirimlah sedikit saja, yang penting dia bisa merasakan. Waktu itu tempe saya kirim cuman satu ler itu apa ya? Satu lonjor saja. Saya tempe saya kirimkan ke mereka. Terus setelah kirim sampel, coba dipantau sampel kita sudah tiba belum? Sudah diterima belum oleh pembeli kita, calon pembeli kita? Kalau sampel sudah diterima, ada hal yang harus dan wajib dilakukan. Apa itu? Follow up tiap hari. Follow up, jangan lupa di follow up. Tiap hari ya Pak ya? Tiap hari. Tanyanya seperti ini, bagaimana kabarnya? Ini dalam bahasa Indonesia ya, nanti bisa ditranslate sama Pak Nedwin. Bagaimana kabarnya? Terus, apa namanya, sudah, ini sampel saya kan sudah diterima ya. Pertama tanya sampel sudah diterima atau belum. Setelah itu baru mulai follow up, kira-kira cocok atau enggak. Seperti itu. Kemudian untuk pengiriman barang bagaimana Pak? Apa ada minimal jumlah barang atau berat barang? Yang pertama itu jangan memikirkan jumlah barang atau berat barang dulu. Yang harus kita betul-betul kita dapatkan adalah kepastian mereka akan beli. Itu Bapak Ibu sekalian ya, kepastian mereka akan beli produk kita. Kalau sudah pasti, baru kita akan berbicara, kita akan bahas masalah minimal jumlah barang atau berat barang. Nah, tentunya kan kalau istilah pasti atau tidaknya itu kan harus ada semacam perjanjian. Perjanjian itu bisa kita sebut sebagai sales kontrak atau kontrak jual beli. Itu nanti bagaimana cara membuat kontrak jual beli yang bagus, kontrak jual beli yang tidak merugikan kita sebagai pihak penjual, itu nanti akan kita jelaskan. Seperti itu. Mungkin tergantung Pak Nedwin dijelaskan saat ini, tapi cukup panjang Pak Nedwin, atau nanti mungkin bisa diagendakan di sesi berikutnya. Terserah.
diagendakan enggak apa-apa. Yang lebih hands on karena ini kan masih mungkin tataran konseptual ya Pak ya. Jadi tataran konseptual. Jadi Lebih jangan teknis, kita hands pernah on mungkin berpikir, ada lagi. betul, jangan pernah kita berpikir minimal berapa atau berat barang berapa, tapi kita lihat dulu customer itu cocok nggak dengan barang kita. Kalau customer cocok dengan barang kita, pasti dia akan kejar-kejar kita. Dari situ mulai kita akan atur harga barangnya bagaimana, terus kemampuan kita kirim, kemampuan produksi kita itu juga harus dilihat. Jangan kita langsung asal kirim barang saja seperti itu. Itu mudah-mudahan menjawab ya. Jadi apa namanya? Makanya seni ekspor itu adalah seni marketing, seni bagaimana seni kita memasarkan produk kita, bagaimana seni kita meyakinkan produk kita, meyakinkan customer kita, dan bagaimana cara kita supaya tidak dibujui atau tidak dibohongi oleh customer. Ini yang saya sebut adalah sebagai tahap pra penjualan. Nah, ini pra penjualan seperti ini. Terus sekarang kita masuk ke tahap proses penjualan. Ini pra penjualan. Kalau sekarang proses penjualan itu adalah bagaimana cara kita membuat perjanjian jual beli yang tepat. Hati-hati. Dunia atau negara lain banyak customer, banyak orang itu yang menurut kita baik, ternyata tidak seberapa baik. Dan itu harus kita antisipasi di depan. Seperti itu. Ya. Nah, ini pihak-pihak yang terkait. Sebelum saya lanjut, ini adalah pihak-pihak yang terkait di dalam kegiatan ekspor ataupun impor. Saudara wajib tahu, Bapak Ibu sekali, kita wajib paham dan tahu kita jualan kemana. Kita jualan ke indentor, kita jualan ke importir, kita jualan kemana? Ke ke pembeli akhir atau ke trader atau ke broker. Itu kita harus tahu. Yang pertama, kelompok indentor adalah next Pak Nedwin. Kelompok indentor. Kelompok indentor itu adalah orang-orang yang langsung akan menggunakan produk kita. Jadi kita kirim barang itu kita kirim langsung ke orang, ke pengguna akhir. Seperti itu. Kalau tipe pedagang itu kita menjual barang kita itu ke broker atau ke trader. Saya ada dua hal. Kalau nurut, ini saya tanya aja, kalau nurut Bapak Ibu sekalian, bisa tulis di kolom komentar supaya saya tahu kalau Bapak Ibu sekalian masih seger semua. Menurut Bapak Ibu sekalian, kita mending jualan produk itu ke trader, ke broker, atau ke pembeli akhir. Monggo ditulis di komentar. Maaf tadi yang Mas Dika sudah jelas ya. Tip and triknya dulu. Tip and trik awal itu. Nah, sekarang tadi pertanyaan saya, kalau kita mau jualan ekspor, kita lebih baik jual barang itu ke pembeli akhir atau ke ini
trader. Oke. Bapak Raden Mas Subaidin sudah menjawab pembeli akhir. Terima kasih Mas Dika, kalau sudah jelas. Pembeli akhir. Oke. Mbak Ana pembeli akhir. Mas Dika juga pembeli akhir. Oke. Rata-rata ke pembeli akhir. Oke. Kalau memang benar kita lebih baik jual ke pembeli akhir. Karena pembeli akhir itu kita berarti mengurangi resiko barang kita tidak dibayar. Tuh. Tapi ada beberapa negara, ya, mohon dicatat ini, ada beberapa negara yang kita lebih baik jual ke trader. Loh, kena apa, Pak? Kok lebih baik jual ke trader, kok nggak ke pembeli akhir? Karena, nah menarik kan? Kenapa kok nggak jual ke trader? Kenapa kok nggak jual ke pembeli akhir? Kok malah jual ke trader? Jadi begini, kalau kita jual produk kita ke negara maju, pilihlah kita jualan ke pembeli akhir. Namun, kalau kita jual ke negara yang berkembang, contoh Afrika, ke India, atau ke negara-negara yang risk country-nya atau risiko, tingkat negara risiko politiknya tinggi, itu pakailah, mending kita jual ke trader. Karena apa? Kalau kita nekat jual ke, seperti kita jual nekat ke Afrika, itu nanti resiko tidak dibayarnya itu akan jauh lebih tinggi daripada kalau kita jual ke trader. Seperti itu. Kok bisa, Pak? Ya, kalau kita jual ke trader, yang tanda tangan kontrak dengan kita itu adalah pihak trader. Meskipun kita kirim barangnya ke Afrika, tapi pihak trader itu biasanya tempatnya tidak di Afrika, dia biasa di Singapura atau di negara-negara yang lain. Nah, pada saat kita kirim barang ke Afrika, kita kirim dokumen ke pihak trader, maka yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada kita itu adalah pihak trader atau pihak broker. Seperti itu. Jadi kita harus membedakan. Kecuali kalau kita mau jualan barang ke Jepang, kita jualan barang ke Korea, kita jualan barang ke UK atau ke Europe yang pasti-pasti, itu better atau lebih baik kita langsung ke pembeli akhir. Karena keuntungan kita jual ke pembeli akhir itu kita bisa memperoleh margin atau profit yang cukup tinggi. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau ada yang masih belum jelas? Jadi mungkin begini Pak, saya tambahkan sedikit mengenai pemilihan untuk negara tujuan. Itu memang sempat diskusi dengan rekan-rekan di luar negeri ya. Itu kita harus melihat secara holistik ya. Satu permasalahan di satu negara itu memang dari pestel sih. Sebelum kita membicarakan mengenai kondisi pandemi ya, secara umum itu memang kita menggunakan analisis pestel. Selain SWOT tentunya ya, pestel itu kita melihat secara politiknya, secara ekonomi, secara sosiologi. Kemudian sosiologi itu termasuk demografisnya, geografis, kemudian teknologi, kemudian legalnya, kemudian ekosistem ya, dan seterusnya. Nah itu
menurut saya memang menjadi salah satu ukuran bagaimana seorang eksportir itu memilih lokasi atau target pasarnya. Ya, baik sudah banyak sekali ya para pemimpin di dunia perdagangan atau para speaker itu, pembicara-pembicara internasional membahas mengenai ini. Jadi memilih suatu negara tertentu itu memang kita harus melihat secara utuh ya, secara holistik. Daniel Goleman pernah mengatakan itu, Philip Kotler semuanya sudah pernah mengatakan itu. Itu Pak. Monggo, itu aja sih saya menambahkan itu. Betul banget Pak Nedwin, betul banget. Tadi saya memang seperti itu. Memang kita kalau memilih negara segala macam itu memang harus dari berbagai macam aspek, tidak hanya satu aspek saja. Karena itu kan harus secara holistik tadi memang itu betul. Namun kembali lagi kita tinggal sekarang kita ini ingin yang seperti apa. Ingin ekspor katakanlah, yang pertama yang kita lihat kan barang kita, ya kan? Setelah barang kita tahu, oh saya mau jualan ini. Katakanlah Bapak Ibu sekalian mau jualan sarung, kain sarung. Kira-kira kalau kain sarung itu dijual di Jepang itu laku enggak ya? Daripada kain sarung dijual ke Arab. Seperti itu. Jadi yang pertama dari sisi produk kita cocok di mana. Kemudian setelah itu benar yang dikatakan Pak Nedwin bahwa evaluasi negara itu harus benar-benar jeli. Harus benar-benar dari berbagai macam aspek. Dan itu nanti mungkin ilmunya tadi Pak Nedwin sudah sampaikan beberapa ya untuk cara menganalisa negara. Itu nanti kita bisa lebih detail, kita bisa adakan lagi sesi yang lebih lebih detail lagi bagaimana sih memilih negara tujuan ekspor. Nah, itu kita ada melakukan satu metode sendiri ya Pak Nedwin ya, yang kita bisa sama-sama pelajari Ya, juga. boleh nanti kita saling sharing lah. Ya, kita saling sharing. Jadi banyak hal yang perlu kita pahami. Jadi teman-teman semua, saya panggil teman-teman nggak apa-apa ya, biar lebih akrab ya. Wong saya ini loh masih 17 tahun. 17 tahun lebih muda daripada teman-teman semua. Ya. Oke. Itu tadi pembeli akhir dan trader. Pembeli akhir bisa kita gunakan jika kita berjualan ke negara-negara yang pasti wae. Kalau trader atau broker, ini saya bicara dengan cara koboi. Ya, koboi itu istilahnya gini, wes tutup mata aja kita bisa lihat. Oh, kalau saya mau jualan ke Afrika, saya mending pakai pinjam tangan deh, kasarannya gitu. Pinjam tangan atau lewat trader. Supaya apa? Risiko keuangan saya itu tidak bermasalah. Seperti itu, ya. Tuh. Wah, ini Pak Hotma bilang bisa aja sih Bapak. Ya iyalah, saya jauh lebih muda ini. Cuman rambut saya semakin maju ya. Nonongnya semakin maju ya. Nggak tahu ini kenapa. Padahal dulu saya gondrong. Sekarang nggak tahu kena terlalu sering ekspor jadi gundul. Jadi kotak ini. Oke, itu pembeli akhir dan trader ya. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, karena nggak ada yang tanya, saya yang tanya Pak Nedwin. Pertanyaan saya yang kedua, ya, kalau kita jualan barang secara ekspor, itu Bapak Ibu sekalian lebih senang transaksinya itu melalui bank atau langsung melalui didasari oleh bank, jadi dokumen-dokumen itu melalui negosiasinya lewat bank atau langsung negosiasi dengan customer. Iya, enak customer Pak, langsung enaknya gimana ya toh, itu aja.
nek saya loh. Nih, agak kesasar Pak Nedwin. Nah. Gini ya. Oke. Ada yang melalui bank, ada yang melalui customer, ada yang enaknya gimana kan gitu ya. Ada yang tengah-tengah. Gini. Kalau waktu kita jualan ekspor sebelum terjadi pandemi atau situasi normal, itu kita transaksi langsung dengan customer. Katakanlah begini, maksud saya langsung dengan customer itu langsung melakukan transfer uang itu ke rekening kita. Jadi pihak bank itu hanya sebagai penerima uang saja. Itu ya, dibedakan. Itu kalau langsung ke customer maksudnya kita itu langsung minta customer untuk transfer ke rekening kita. Dan pihak bank hanya sebagai penerima uang saja atau perantara media penyalur keuangan. Itu kalau langsung ke customer. Tapi kalau transaksinya itu lewat bank, artinya kita kirim barang terlebih dahulu melalui kapal atau melalui pesawat. Dokumen-dokumen yang terkait itu kita kirimkan melalui bank. Atau sering kita sebut dengan LC, Letter of Credit. Kita kirimkan dokumen itu ke bank, ya. Kemudian kalau dokumen itu sudah benar, menyatakan semuanya itu benar, maka kita itu yang bayar adalah bank, bukan customer. Dalam arti bank itu bayari dulu ke kita. Kalau situasinya normal, kita minta customer langsung transfer ke kita, itu should be no problem. Artinya tidak terlalu besar resikonya karena ada unsur kepercayaan. Namun, kalau situasi new normal seperti ini, situasi new normal ini masih belum semuanya normal. Contoh, saya punya customer di Brasil. Customer di Brasil sampai dengan saat ini dia sudah melakukan cancellation itu sebesar pembatalan order meskipun pakai LC, meskipun pakai nggak pakai LC ya, nggak pakai bank, itu dia sudah melakukan pembatalan sekitar 20 kontainer. Karena apa? Dia bilang, saya nggak punya uang. Saya nggak bisa lagi transfer. Sudah, kita selesai. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal barang sudah kita buat. Tapi kalau kita minta supaya transaksi itu melalui bank, maka pihak bank yang akan menjamin semua transaksi kita, semua pembayaran lewat bank. Seperti itu. Sampai di sini mudah dipahami atau gelambian? Nah, pertanyaan saya ulangi lagi. Dengan penjelasan yang saya berikan, dalam situasi new normal seperti ini, Bapak Ibu sekalian lebih senang pakai bank atau langsung ke customer pembayarannya? Monggo. Ini kan kondisi abnormal ya. Kalau saya katakan bukan new normal, tapi abnormal. Jadi lebih harus ekstra, lebih harus aware, lebih harus ready for every changes that might happen ahead, gitu kan. Makanya ini, nah kalau situasi seperti ini, kalau saya pribadi ya Pak ya, saya pribadi lebih aman ya, perbankan juga dilibatkan. Betul. Kalau menurut saya, tidak tahu kalau ibu-ibu ini yang lebih pintar ngitung-ngitung. Oh ini Mbak Ana sudah bilang lewat bank, berarti ya memang bank
yang lebih baik. Bank itu macam-macam, ada bank Netwin juga ada. Bang Toyib. Ya, jadi memang untuk mengurangi risiko yang terjadi, itu alangkah lebih baiknya kita bertransaksilah melalui bank. Seperti itu. Ini yang betul-betul yang yang saya tekankan kalau kita beberapa kali melakukan seminar ataupun training, itu kurangilah transaksi secara tunai. Kurangilah transaksi yang hanya berdasarkan TT, telegraphic transfer. Intinya hanya berdasarkan unsur kepercayaan. Saat ini saya ekstrim mengatakan ya, kalau di dunia bisnis tidak ada orang yang bisa dipercaya 100%. Ekstrim ini. Ya, saya bilang ekstrim. Tidak ada satupun orang yang kalau dalam kegiatan bisnis itu bisa dipercaya 100%. Oleh karena itu, jangan pernah kita berjudi. Berjudi itu maksudnya gini, jangan pernah kita bilang, customer saya baik kok, sudah lama sekali kok transaksi dengan saya. Banyak nih yang seperti itu. Banyak nih, nggak mungkin dia akan bohongin saya. Seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia bilang, barang sudah dikirim, dia bilang, saya nggak bisa bayar. Uang saya di-lock sama bank. Sudah, selesai. Ya kan? Nah, seperti itu. Serem ya Pak ya. Karena saya barusan punya pengalaman. Di atas $10.000 transaksi, kita sudah kirim barang, kita sudah kirim dokumen. Jadi ada teman, customer belum bayar 10.000 US dollar, 10.000 up ya, 10.000 US dollar, bukan 10.000 rupiah. Itu dokumen terlanjur dikirim, barang sudah nyampe, sampai sekarang customer belum bayar. Seram. Itu ya, jadi kenapa hal ini perlu saya sharekan malam ini, karena itu dasar yang paling utama. Memang kita kalau malam ini kita belum bisa sampai ke akar-akarnya, karena ini merupakan fondasi awal yang jarang orang tahu, Pak Nedwin. Jarang yang kita bisa tahu. Oh, kalau transaksi lebih baik ke trader kalau kemana, lebih baik pakai end customer, pembeli akhir itu kalau kita jual kemana. Terus transaksi itu lebih baik better pakai telegraphic transfer dengan catatan unsur kepercayaan atau dengan perantaraan LC, letter of credit melalui bank. Seperti itu. Ini jadi ada 4 hal, yang 2 hal ini yang betul-betul fondasi sebelum melakukan ekspor. Seperti itu. Ya, siap. Nah, nanti ya kita akan bahas lebih detail. Kalau kita pingin transaksi itu unsur trust, unsur kepercayaan dengan telegraphic transfer, itu metodenya seperti apa saja yang kita bisa meminimalisir risiko, itu ada juga. Nanti bisa saya jelaskan. Bisa kita bedah lagi. Kemudian kita bisa tahu juga bagaimana sih caranya membaca LC. Bagaimana sih caranya supaya kita dengan customer itu win-win solution. Tidak ada yang pihak yang dirugikan. Dan jangan salah Pak Nedwin, ada bocoran lagi nih. Saat ini ada yang namanya risk international fraud, financial fraud. Meskipun kita bertransaksi menggunakan LC, bukan tidak mungkin customer itu juga akan melakukan one prestasi.
padahal sudah menggunakan bank. Itu ada juga. Jadi begini, si customer itu membuka LC dengan bank yang abal-abal, atau membuka LC itu dengan bank yang kondisi kesehatannya tidak baik. Pada saat kita sudah transaksi segala macam, pada saat kita mau dilakukan pembayaran, ternyata banknya sudah kolaps. Tuh. Nah itu Pak. Banyak sekali hal-hal yang menarik di dunia apa namanya, di dunia exchange. Jadi ya, itu yang apa namanya, hal-hal seperti itu yang kita akan kupas lebih lanjut. Kita akan kupas lebih lanjut di apa namanya, mungkin nanti kita bisa ini lagi, kupas lagi. Jadi banyak hal. Kemudian nanti kita bisa juga begini, cara supaya kita itu kan gini, kalau kita transaksi menggunakan ekspor, kita transaksi ekspor itu pasti ada yang namanya dokumentasi, ya, pasti ada yang namanya dokumentasi, dokumen-dokumen. Nanti dokumen-dokumen itu kita bisa jelaskan. Yang tempo hari kita pernah di salah satu di beberapa grup ya di Surabaya, di Jawa Timur, itu kita menggunakan metode bahwa dokumen itu kita buat sesimpel mungkin. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau nanti udah punya staff ekspornya, staff ekspor impor, itu nggak perlu bingung melihat dokumen yang ribet-ribet. Kita bisa bikin dokumen satu kali klik, itu semuanya bisa apa namanya, semuanya bisa langsung masuk ke dalam sistem. Dan ini saya lagi minta ke Pak Nedwin untuk bikin satu sistem ya Pak Nedwin ya. Untuk apa namanya, kebetulan ada klien itu butuh sistem yang mana satu klik itu bisa langsung tinggal dokumen-dokumen itu tinggal print. Ya. Seperti itu. Jadi banyak hal Bapak Ibu sekalian ya yang menarik sekali untuk bisa kita pelajari. Ya. Namun di era, kan malam ini kita ngobrol santainya kan, ngobrol di era abnormal. Ngobrol di era abnormal. Nah, di era abnormal itu yang tadi jurus-jurusnya itu tadi. Hati-hati kalau pilih pembeli akhir atau trader. Hati-hati kalau pilih negara tujuan. Terus produk kita apa dulu dikuatin. Setelah itu kita jualannya pakai cara apa? Pakai cara bayar tunai atau pakai bank. Nah, kalau new normal, lakukanlah semuanya lewat bank. Seperti itu. Ya. Baik. Oke, Pak Nedwin. Ya. Taufik, saya ingin menyampaikan sedikit hal terkait ini juga ya. Jadi memang kalau kita melihat situasi yang ada sekarang, tadi kita memang bicara tentang VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Memang 4 hal ini yang sebetulnya menjadi tantangan kita semua. Baik itu di dalam dunia bisnis, di perdagangan, eksim, ataupun UMKM, ataupun corporate ya, PMA dan lain sebagainya. Nah, saya ingin menyampaikan ada sebetulnya tandingan dari VUCA ini. Jadi konsep tandingan sebetulnya untuk menghadapi cara kita untuk mencapai growth mindset ya dengan level tingkat tertentu, yakni dengan mengadopsi DAMO Pak namanya Pak. Jadi VUCA ini versus DAMO. Jadi DAMO ini lebih ke discover, lalu adventure, lalu M ya. M itu apa ya? Saya lupa. Kemudian outlook, ya itu. Momentum kayaknya, momentum atau modification, Pak. Ya, mungkin saya lupa. Nah, ini konsepnya Pak Hirnawan Kertajaya. Oke. Guru marketing
Indonesia ya, terkenal sekali beliau. Beliau mengatakan itu. Jadi apapun situasinya, krisis apapun, selama berabad-abad itu pasti kunci dari satu negara agar tetap eksis itu adalah dengan mengadopsi damu. Jadi dia mencari nih, dia melakukan pendalaman terhadap kemampuan produksi, kemampuan produktivitas dari suatu negara itu ditingkatkan kan, dia dilihat komoditinya, diangkat, jadi gali terus menerus, kemudian melakukan journey melalui adventure itu tadi, dia melakukan journey memang kemana-mana. Makanya kalau dulu tulip mania yang terjadi pada abad 17 itu sebetulnya terjadinya kolonialisasi kan berawal dari itu. Makanya kalau di Indonesia ada neokolim gitu ya, kolonialisme selama 3,5 abad sebetulnya ya berawal dari tulip mania itu. Nah, di abad ke-17. Nah, itu dari ya. Lalu momentum dan outlook-nya itu. Nah, ketika seseorang bisa memanfaatkan momentum itu seperti apapun, seperti prinsip Weiji. Prinsip Weiji itu kan kita bicara kalau ada ancaman berarti ada peluang. Nah, sehingga apa? Sehingga yang muncul adalah dua sisi di satu di satu koin gitu ya. Ada dua sisi, yang satu memang mengancam, tapi sisi lain kita ada peluang yang perlu kita raih, yang perlu kita kembangkan. Nah, ini yang sebetulnya perlu kita sampaikan ke rekan-rekan profesional bahwa kebanyakan pengusaha atau business owner itu sedikit resah dan gelisah, Pak Taufik. Karena ini, jadi coba kita membuat porsi yang seimbang antara threat dan dan opportunity ini. Nah, kemudian baru nanti setelah berhasil ada outlook ya, ada cara pandang baru, atau yang mungkin sering kita sebut growth mindset, growth hacking dan lain sebagainya itu. Nah, kebetulan di sini ada salah seorang rekan kita juga, Pak Taufik. Bu Yuli ini kebetulan juga berada di level manajerial di perusahaannya, mungkin bisa memberikan sedikit pandangan tentang bagaimana eksistensi perusahaan gitu ya di era VUCA seperti ini. Bu Yuli, apakah ada di lokasi? Coba kita hubungi beliau. Halo Coba Bu Yuli. Unmute, Pak. Sudah saya unmute ini. Masih belum itu. Ya. Aduh. Oh, ya sudah. Sepertinya masih ada keperluan. Ya sudah. Oh, Bu Yuli, halo. Oh, enggak ya. Oke. Bisa. Jadi memang itu ya menurut kami satu hal yang perlu digarisbawahi di sini tentang dunia usaha di era VUCA ini memang perlu inovasi, perlu pendekatan teknis yang merupakan satu kunci tertentu. Apakah itu metodologinya, apakah itu toolsnya, apakah itu medianya yang menggunakan pendekatan inovasi, tetap harus kita kaji juga kemampuan diri. Kalau kita bisanya 20%, ya tidak usah dipaksa menjadi 50%. Kalau kita bisanya 50, tapi kita cuman inginnya 20, kalau bisa 50 kenapa enggak, gitu sih sebetulnya. Jadi tetaplah optimis, gitu saja menurut saya, Pak Taufik. Mungkin sebelum kita tutup ada kata penutup dari Pak Taufik atau kesimpulan, monggo. Oke. Kesimpulan dari kita malam ini adalah yang pertama, tetaplah optimis dengan apapun kondisi yang ada saat ini, dan tetaplah pancarkan energi positif terhadap kehidupan, karena dengan pancaran energi positif itu nanti kehidupan kita akan berubah jauh lebih baik. Kemudian yang ketiga, jika Bapak Ibu sekalian ingin memulai ekspor, yang pertama yang harus dikuatkan dulu adalah
produknya, produk knowledge-nya kita. Kemudian mengerti ilmu-ilmu ekspor. Itu yang paling yang paling penting. Hati-hati, jangan pernah melakukan ekspor sebelum dasarnya kuat. Nah, dasar kuat itu diawali seperti apa? Ya tadi, kita harus tahu dulu mana yang dituju, mana yang tidak, customer. Kemudian yang kedua adalah sistem payment-nya. Banyak sekali eksportir baru yang akhirnya gagal karena terkendala masalah kegagalan dalam payment. Itu. Kemudian yang terakhir adalah tetaplah berinovasi. Namun jangan lupakan efisiensi. Ya, tetaplah berinovasi, namun jangan pernah lupakan efisiensi. Karena kalau dengan kita inovasi tapi tidak ada efisiensi, pasti akhirnya apa? Internal costing kita itu akan membengkak. Dan akhirnya seperti kerja sia-sia. Seperti itu. Ya, itu aja yang dari saya. Tetap optimis, jangan pantang menyerah. Anytime saya bisa dihubungi. Mungkin Pak Nedwin nanti bisa share nomor WA saya juga boleh, atau nanti kita agendakan pertemuan lagi untuk membahas hal-hal yang lebih menarik, yang lebih detail, karena ini kan ngobrol santai. Kalau ngobrol santai nggak boleh terlalu serius, Pak Nedwin. Ya Pak, saya tulis di chat aja Pak, nomornya jenengan berapa Pak? Apa? Nomor WA-nya jenengan berapa Pak? Saya tulis. Lewat Pak Nedwin aja deh. Oh iya. Pak Nedwin punya nomor WA saya. Ya monggo itu teknis dari Pak Nedwin aja lah ya. Oke. Kalau dari saya sementara sekian dulu, saya cukupkan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Jangan kapok-kapok ketemu dengan saya, ya. Jangan kapok-kapok ketemu dengan Pak Nedwin. Kita bisa saling sharing. Mudah-mudahan semua yang ada di Zoom malam ini senantiasa sehat, sukses dunia dan akhirat. Amin. Kira kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum tutup mohon izin untuk foto bersama ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa open videonya untuk kita ini. Wait. Waduh, Pak Raden Mas ada di mana itu? Kok background-nya keren gitu? Kayak di Holland. Mantap sekali ya. Kalau Pak Nedwin ada di planet. Iya. Oke, jadi nanti, itu ada pertanyaan dari. Boleh sekali itu, diagendakan aja Pak Nedwin. Ya boleh, nanti enaknya kapan gitu. Mungkin mingguan lagi deh ya. Baik, dalam hitungan ketiga nanti boleh bergaya bebas. Gaya cherry bell boleh seperti ini atau gaya gini aja. Kayak gini aja. Karena kalau begini itu kita itu menandakan bahwa kita akan maju terus. Ya, tujuan kita satu, fokus. Terserah deh. Ya. 1, 2, 3. Yes, good. Terima kasih banyak. Nanti akan saya share materi. 2 materi ya Pak tadi ya, 2 materi saya share. Semua materi saya silakan di-share Pak Nedwin. Yap. Spesial untuk teman-teman semua ya. Supaya yang pinter jangan satu orang, semua pinter, semua jadi eksportir. Oke. Ya. Amin. Terima kasih. Saya live dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.